bakso goreng premium. Gokil. Makannya pakai sambal. Hai guys, welcome back to my channel Nufi Tahu. Kita akan bikin sesuatu yang di luar zona nyaman gua. Kita mau bikin bakso goreng. Legit, gue udah cobain resepnya 2 kali. Ini tuh enak banget. Tekstur bakso yang ngedaging banget, tapi somehow nggak terlalu berat. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin bakso ayam udang. Kalau kalian makan bakmi ayam tuh tau gak sih, kan sering tuh ada bakso-bakso kayak gitu kan. Dan ini kita bikin versi yang halal. Kalau misalkan kalian pengen ganti ayamnya dengan babi ya boleh, terserah kalau kalian boleh makan. Dan di sini gue sudah siapkan udang. Jadi di sini ada udang yang sudah gue cincang sebelumnya. Sebenarnya udangnya kalau mau di blender bareng ayam boleh banget, tapi gue suka udangnya tuh kayak ada tekstur kayak krenyes-krenyes gitu kalau dimakan di bakso. Jadi kalau misalkan kalian pengen kayak gitu, cincang kasar. Jadi ini udangnya sudah gue bersihkan punggung sama perutnya, gue cincang kayak kira-kira kecil-kecil gitu loh, kayak bawang putih gitu. Kalau pengen lebih halus boleh, lebih kasar juga boleh. Bersihkan dulu. Jadi untuk step pertamanya di sini kita akan pakai paha ayam. Resep lengkap kalian cek description box. Oke, di sini dagingnya gue pakai paha ayam karena tinggi. Kalau pakai dada agak seret ya. Ini dipotong-potong kasar aja. Terus bawang putih gue cincang kasar. Kenapa? Cincang kasar biar dia itu gampang ke blender. Kalau dia masih dalam keadaan cang-cang segitu, takutnya dia suka nggak ngeblend. Jadi gue cincang kasar dulu. Jadi pertama-tama kita blender dulu ayam sama bawang putih sampai halus, baru masukin bahan-bahan lain. Blender. Oke ya, sampai dia halus saja. Jadi kayak paste gini, kita masukin bahan-bahan lain. Kita masukin baking powder biar ngembang pastinya. Ada baking soda, minyak sayur, ada minyak wijen juga biar dia harum. Kasih garam, lada putih. Ini chicken powder, kalau udah bubuk terserah sih, tapi ini selera sih ya. Terus biar balance kita kasih gula. Biar cepet ya, kita langsung pecahkan 2 butir telur. Ini juga fungsinya sebagai pengikat. Kita blender dulu, baru kita masukin air. Blender dulu. Oke, ini udah nyampur, kita masukin air. Karena kalau dari awal takutnya susah nyampur. Nah ini airnya air dingin ya. Jadi kalau bikin bakso itu harus dalam keadaan dingin. Kita akan blitz lagi. Oke, nah kalau udah kayak gini ya, itu jadi kayak paste gini, kita akan pindahkan ke mangkok untuk diaduk barengan sama tapioka dan juga udang. Oke, jadi emang kayak suspicious gini ya. Ini nanti kita akan kasih bahan-bahan kering, dia akan ngikat kok. Nah, sebelum masukin tepung tapioka, kita masukin udang. Jadi kita masukin udangnya dulu. Kalau udah nyampur, baru kita masukin tepungnya. Tuh ya, jadinya begini. Ini wangi banget loh BTW. Oke ya, sampai nyampur gini kita masukin tepung tapioka. Nah, di sini gue pakai tepung sagu tapioka. Pokoknya tepung yang buat bikin pempek, tau gak sih? Nah, ini kita akan masukin secara perlahan. Takarannya juga harus hati-hati. Dia itu bakal bikin teksturnya itu garing, tapi tengahnya juga cuy. Ini gue masukinnya 2 kali ya, karena susah aduknya kalau nggak. Aduk sampai menjadi adonan. Masukin sisanya, aduk sampai rata. Oke, pokoknya cuman aduknya itu hanya sampai si tepungnya itu sudah tidak ada. Nah kalau udah, ini sih sebenarnya udah bisa kita goreng ya. Oke, si adonan baksonya gue simpan di kulkas dulu. Jadi kita bikin sausnya dulu ya, baru kita akan goreng si baksonya. Nah untuk sausnya ini simple banget, resep lengkap kalian cek description box. Gue pakai cabai keriting, gue campur dengan cabai rawit biasa dan bawang putih. Jadi ini kita akan halusin dulu pakai air di blender, kita didihkan, kita bumbuin, terus dikentalkan dengan maizena. Habis itu baru kita saring. Airnya dulu, ini airnya cuma untuk ini ya, menghaluskan aja. Oke ya, kita tuangin balik, tuh jadinya seperti ini. Terus kita bumbuin dulu sebelum kita masak, dikasih garam, gula pasir. Terus gue kasih cuka beras. Kalau cuka beras tuh lebih mild gitu loh. Kalau pakai cuka nasi kayak pakai cuka biasa tuh kayak terlalu panjang. Cuka beras. Ini maizena ya, pati jagung putih angkatan ya. Kita larutkan dengan air sedikit. Ini akan jadi bahan pengental untuk bakso untuk si sambelnya.
Jadi biar lebih kayak sosi gitu. Kalau udah siap, kita lanjut didihkan sambelnya. Oke, ini kita akan didihkan. Nah, kalau dirasa nih terlalu kental, kita boleh banget tambahin air dikit ya. Jadi konsistensi sausnya terserah kalian. Karena nanti akan kental lagi juga sama maizena. Oke, ini kita didihkan ya. Oke ya, sampai dia mendidih gini, jadi kita matangin dia punya cabai dan juga bawang putih. Ini gue kasih larutan maizena dan juga air, kayak mengental gitu kan. Oke, kalau udah, ini kita didihkan sekali lagi biar maizenanya bereaksi. Oke ya, ini kalau sudah mendidih, kita matiin saring. Ini sebenarnya saring nggak saring terserah kalian sih, cuman gue pengen lebih smooth aja ya, selera. Oke, tuh teksturnya seperti ini. Sebenarnya kalau kalian mau kental encer terserah kalian, ini selera banget sih. Oke, sampai kayak begini. Nanti kalau udah dingin dia pasti lebih kental lagi. Kalau gue sih suka segini ya. Oke, nah ini tadi gue simpan di kulkas. Jadi emang kalau paling bagus tuh digorengnya dalam keadaan dingin, lebih garing gitu kan. Nah, sekarang kita akan goreng. Gue sudah siapin minyak di sebelah sini pastinya. Jadi si baksonya ini kita akan bentuk menggunakan sendok. Sendoknya ini nanti kita akan bulut-bulutin kayak bikin bakso. Nanti kita akan kasih minyak biar gampang lepasnya gitu ya. Jadi ini sambil gue panasin, kita akan kasih lihat cara bentuknya. Oke, ini baksonya. Jadi kita kayak digini-giniin dulu loh. Dibulut-bulutin. Nanti pas kita mau ngelepasin si sendoknya satu lagi gua kasih minyak dikit gitu ya. Maaf ya nggak jago-jago amat karena jujur nggak expert nih gue. Ya, yang penting bulat lah. Kalau menurut kalian sudah cukup bulat, nah sekarang yang sendok satunya lagi gue akan poles dengan minyak biar gampang melepasnya, dan si minyaknya juga mulai panas. Celupin dikit. Oke ya, kita rapi-rapiin dikit lah ya. Kalau nggak sempurna ya sudah ya, hanya milik Tuhan ya. Oke, ini kita masukin satu-satu. Bikin terus lah sampai habis ya. Ini minyaknya juga nggak panas ya, cuman kayak mulai panas doang. Karena kita gorengnya mesti pelan-pelan. Oke ya, ini sekarang kita akan goreng di api kecil selama 30 menit. Ini emang gak abstrak ya wah bentuknya. Karena dagingnya cukup banyak. Terus nanti dia akan ngembang juga kok. Ini gorengnya nggak boleh ditinggal-tinggal, harus sesekali diaduk. Oke, ini sudah 35 menit, sudah cakep nih, udah mateng nih. Cuman kalau warnanya masih agak pucat, apinya sekarang tuh gua gedein. Jadi kayak digoreng 3 menit untuk mencari warna aja. Ya, jadi 35 menit, gue tambahin 2-3 menit buat warnanya cakep, baru kita angkat. Oke, lihat ya, warnanya sampai seperti ini. Cakep warnanya. Ya, langsung aja kita angkat, tiriskan biar nggak sakit tenggorokan. Tiriskan. Kayaknya sih garing banget nih. Oke, sekarang kita goreng lagi batch kedua sama ya, sabar-sabar dulu. Jadi tadi minyaknya gue tunggu sampai nggak panas lagi baru kita lanjut lagi. Oke, sama ya, nanti kalau udah ngapung kita mulai aduk-aduk ya, harus bersabar. Oke, jadi total itu dapat 16 piece. Sebenarnya jumlahnya tergantung seberapa besar bakso kalian. Dan saran gue nih, gorengnya gini nih, di api kecil selama 30 menit aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau masuk ke 5 menit terakhir, kalian mulai gedein apinya. Karena kan pas dia naikin api kan dia butuh waktu juga kan. Jadi kurang lebih penggorengannya itu 35-37 menit sampai warnanya cakep. Jadi kayak 4 menit sampai 5 menit terakhir tuh buat cari warna aja gitu. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Gue saranin habis dipotong, boleh banget digoreng lagi atau enggak di air fry. Jadi tuh kayak lebih garing gitu kan. Nih pakai sambal tadi, atau konsistensinya menurut gue pas banget ya, nggak kental, nggak encer, just nice. Cobain. Enak banget. Gokil sih. Dia itu garing di luar, tapi tengahnya itu benar-benar chewy
tapi dagingnya berasa. Ini jenis bakso yang gue suka banget sih, karena gue nggak suka tuh yang terlalu tepung banget, kayak nggak makan daging gitu loh. Jadi kita tuh dapat wangi daripada udang, ayam, sama bawang putihnya. Wah, enak banget. Pokoknya tipsnya adalah gorengnya itu harus ditungguin, jangan ditinggal-tinggal, harus diputar, diaduk terus, karena dia harus kayak gorengnya tuh merata kan. Ini maaf nih ya, gue bukan tukang bakso, jadi kalau dia punya bentuknya kurang bulat, it's okay, karena ya kan bukan nggak jualan bakmi ya, maaf. Tapi kalau kalian pengen bener-bener bulat, bisa banget pakai scoop ice cream yang diameter 3 cm, itu bisa banget, itu bakal lebih rapi lagi. Tapi karena gue nggak punya, gue pakai sendok gitu ya. Ini bikinnya gampang, kalian ikutin step dari awal hingga akhir, gue yakin pasti jadi. So itu dia bakso goreng ayam udang yang ternyata bikinnya gampang, tapi gue harus trial berkali-kali baru bisa dapetin tekstur dan rasa yang pas buat gue. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen konten resep whatever it is, komen di pasti baca. And until next time, bye bye.